Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan Ibu, kaidah yang ke-44 bagi mereka yang mengikuti lewat PDF, itu di halaman 60 ya. Al-Qaidatur Rabi'atu wal Arba'un, kaidah yang ke-44. Al-isti'anatu billahi wahdahu min muqtadayati rububiyyatihi wa ibadatuhu min muqtadayati uluhiyyatihi. Isti'anah, apa itu isti'anah? Meminta pertolongan kepada Allah, meminta bantuan. Itu termasuk konsekuensi tauhid rububiyah. Karena ibu-ibu sekalian, memberi bantuan itu adalah sifat rububiyah. Memberikan aun, ya, bantuan apa? Misalnya kita dibantu untuk bisa khusyuk dalam sholat kita, dibantu supaya kita bisa sedekah. Demikian pula dalam urusan-urusan dunia kita, dibantu dalam mencari rezeki, dibantu di dalam menjaga kesehatan. Maka ibu-ibu sekalian, minta tolong atau minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk konsekuensi tauhid rububiyah. Kalau minta bantuan kepada manusia boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Boleh secara mutlak. Ya, boleh minta bantuan kepada manusia dalam perkara yang memang manusia mampu melakukannya. Adapun dalam perkara yang manusia tidak mampu melakukannya, maka tidak boleh. Ya. Contoh manusia yang mampu melakukannya apa, Bu? Ibu misalnya minta bantuan kepada sama teman buat angkat meja. Dong teman-teman bantu saya ngangkat meja misalnya. Maka yang seperti ini boleh, nggak apa-apa. Ya. Adapun dalam perkara yang manusia tidak mampu melakukannya, seperti menyembuhkan penyakit, ya, memberi hidayah, yang itu khusus untuk Allah, maka ini hanya boleh untuk Allah dan kepada Allah. Kata penulis buku, al-isti'anatu billahi wahdah min muqtadayati rububiyyati, memohon pertolongan kepada Allah saja termasuk konsekuensi tauhid rububiyah. Sedangkan ibadah kepada Allah adalah konsekuensi tauhid uluhiyah. Konsekuensi tauhid apa? Uluhiyah. Kata beliau, wallahu azza wa jalla yurabbina fi kulli salatin al-iqrari bitauhidaini. Allah mendidik kita setiap sholat untuk mengakui dua macam tauhid. Yang pertama, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ini merupakan perealisasian tauhid uluhiyah.
Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Iya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami beribadah, isyarah ila ibadatihi bimaqtadathu ilahiyatuhu minal mahabbati wal khawfi wal raja'i wal amri wal nahi. Ini isyarat kepada ibadah, ya, hanya kepada Allah, dengan semua yang ditunjukkan oleh ilahiyahnya Allah. Berupa apa? Cinta, takut, berharap, ya, perintah, larangan. Semua ini konsekuensi dari tauhid uluhiyah. Fa iyyaka na'bud yuhaqqiqu bihal 'abda tauhid, yuhaqqiqu bihal 'abdu tauhidal uluhiyati bimuqtadayatiha. Jadi kata beliau, iyyaka na'bud itu hakikatnya adalah si hamba merealisasikan tauhid uluhiyah dan semua konsekuensinya. Wa iyyaka nasta'in isyaratun ila maqtadathu rububiyyah min at-tawakkul wat tafwid wat taslim. Sedangkan iyyaka nasta'in itu isyarat kepada konsekuensi tauhid rububiyah. Ya. Apa konsekuensinya? Apa namanya yang diharuskan dari minta pertolongan ibu-ibu? Itu tawakal. Menyerahkan urusan semua kepada Allah. Taslim, menyerah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ya. Dan kita tentunya ibu-ibu sangat membutuhkan pertolongan Allah, Bu, dalam segala sesuatu. Iya, kita butuh pertolongan Allah dalam yang berhubungan dengan dunia kita, bahkan dalam tidur kita, makan kita, berpakaian kita, semua kita butuh bantuan dari Allah. Iya. Ada orang yang nggak bisa tidur semalaman. Iya. Kenapa? Karena Allah tidak membantunya untuk tidur. Akan tetapi, ya, ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa tidur. Ada orang makan, ibu-ibu sekalian, tapi dia nggak bisa makan yang enak-enak. Mau makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, banyak penyakit. Iya. Pokoknya pencernaannya bermasalah lah, kolesterolnya tinggi lah, dan yang lainnya. Tapi Allah sedang, ya, mengurangi sebagian kenikmatan kepada dia. Maka dari itulah minta tolong sama Allah. Iya. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan saat kita duduk baca bismillah, saat kita berbaring baca bismillah. Karena bismillah, ba dalam ismullah, bismillah, ba di situ mempunyai makna, kata para ulama, ba lil isti'anah, ba yang mempunyai makna minta tolong. Artinya dengan nama Allah aku minta tolong agar bisa, ya, aktivitas saya ini bisa berhasil saya lakukan, dibantu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibadah, Bu. Ibadah sangat membutuhkan bantuan dari Allah. Banyak di antara kita yang tidak bisa khusyuk dalam sholatnya, Ibu, ya. Ya, kalau sholat mikir sana, mikir situ, mikir kuliner, mikir masakan. Akhirnya apa yang terjadi? Lupa, ini sudah 2, 3, bingung. Iya. Kenapa? Karena Allah tidak bantu kita, Bu. Makanya penting sekali, jangan pernah kita, Bu, jangan pernah kita pede terhadap kemampuan diri sendiri, jangan. Orang yang mengatakan saya sih percaya pada diri sendiri deh.
Ya, kalau maksudnya percaya diri artinya kita mengandalkan kemampuan kita, di mana hati kita ini bersandar kepada skill dan kemampuan kita, Allah pasti hinakan kita, Bu. Itu menunjukkan bahwa tawakal kita bukan kepada Allah, tapi tawakal kita kepada apa? Skill kita, kemampuan kita, kecerdasan kita. Ini termasuk syirik, ya. Nah, ini Ibu sekalian. Baik, kita masuk ke kaidah yang ke-45. Al-qaidatul khamisatu wal arba'un. La raziqa 'alal haqiqati illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki secara hakiki kecuali Allah saja. Tidak ada yang memberikan rezeki secara hakiki kecuali siapa? Allah. Ini ditunjukkan oleh ayat yang banyak, di antaranya surat Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakan, siapakah yang bisa memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ya. Amma yamliku sam'a wal absar. وَمَا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati, ya, sesuatu yang mati dari yang hidup. Dan siapa yang mengatur segala urusan? Maka mereka orang-orang musyrikin itu berkata Allah. Artinya orang-orang musyrikin, Bu, mengakui adanya tauhid rububiyah. Nah, di sini Allah bertanya, Bu. Dan pertanyaan ini sebetulnya nggak butuh jawaban karena sudah sangat jelas jawabannya, Bu. Apa kata Allah? Katakan, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Iya. Jawabannya kata orang musyrikin apa? Allah. Ini fitrah. Maka kita wajib yakin yang ngasih rezeki secara hakiki siapa? Allah. Allah turunkan hujan dari langit, rezeki dari Allah. Allah tumbuhkan tanaman-tanaman, rezeki dari Allah. Ya. Demikian pula Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 64. Amma yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ataukah siapa yang memulai penciptaan kemudian yang mengembalikannya, dan siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Apakah ada ilah bersama Allah? Katakan, kemarikan bukti-bukti kalian bahwa ada Tuhan selain Allah, ada ilah selain Allah yang berhak disembah, jika kalian orang-orang yang benar. Iya. Allah juga berfirman dalam surat Fatir ayat 2, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Tidaklah Allah membukakan kepada manusia rahmat berupa nikmat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan rahmat Allah itu. Dan apabila Allah menahan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk mengirimnya. Ya, kecuali Allah saja. Makanya Ibu, yang ngasih rezeki wajib kita yakini siapa? Allah. Ya. Jangan pernah kita menyandarkan rezeki kepada selain Allah. Jangan kasih korun, Bu. Si Qarun mengatakan apa? Innama utitu ala ilmin indi. Aku diberikan nikmat yang banyak ini karena keilmuan saya.
Lihat, si Qarun menisbatkan rezeki kepada ilmunya, kepada kehebatan dirinya, kepada kepintarannya. Ini termasuk syirik, Ibu. Nggak boleh. Makanya kata para ulama itu termasuk syirik ucapan. Syirik ya yang bersifat tersembunyi, orang banyak nggak sadar gitu. Seperti misalnya ada orang berkata, wah tadi malam kalau untung ada soang itu, angsa, ya. Untung ada angsa, kalau enggak rumah saya ini bisa kemalingan. Dia nisbatkan nikmat tersebut kepada siapa? Angsa. Termasuk syirik nggak, Bu? Syirik, nggak boleh. Jadi yang benar gimana dong, Ustaz? Yang benar kita katakan, semua karunia dari Allah. Kemudian adanya angsa tersebut, ya. Demikian, Ibu. Ibu misalnya dikasih sama Allah kesuksesan nih dalam bisnis, bilang ini semua rezeki dari Allah. Kemudian usaha saya yang gigih, alhamdulillah, Allah yang bantu saya. Begitu adabnya, Bu. Jangan pernah kita nisbatkan rezeki itu kepada selain Allah. Nggak boleh, ya. Nah ini Ibu sekalian, kaidah yang ke-46, rizqul makhluk rizqun tabi'un sababi labtidaiyun takdiri. Rezeki yang diberikan oleh makhluk adalah rezeki yang bersifat sebab saja, mengikuti rezeki Allah. Rezeki yang diberikan oleh makhluk adalah rezeki yang bersifat sebab dan mengikuti rezeki dari Allah. Bukan makhluk yang memberikan rezeki tanpa pemberian dari Allah. Artinya begini, Bu. Tadi kan di kaidah yang ke-45 ya, dikatakan tidak ada yang bisa memberikan rezeki secara hakiki kecuali siapa, Bu? Allah. Terus ada orang ngomong gini, kok bisa gitu sih? Bukannya kita juga bisa ngasih rezeki sama orang lain? Buktinya sih saya kasih fakir miskin nih. Nih rezeki buat kamu dari saya. Berarti saya bisa dong ngasih rezeki. Paham gak, Bu? Nah gimana nih? Kayak gini nih. Iya. Katanya yang memberikan rezeki secara hakiki hanya Allah. Tapi saya juga bisa ngasih rezeki. Orang kaya terkadang ngasih rezeki sama orang miskin tuh. Bahkan Al-Quran pun menyifati manusia bisa memberikan rezeki. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila pembagian warisan itu dihadiri oleh karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka berikanlah mereka rezeki dari harta warisan itu. Dan ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang baik. Tuh lihat Allah mengatakan berikanlah rezeki kepada mereka. Maka dengan kaidah ini kita paham bahwa rezeki pemberian makhluk itu ya sifatnya ngikutin rezeki dari Allah. Hanya sebatas sebab saja. Beda dengan rezeki dari Allah. Karena Allah lah memang yang memberikan rezeki secara apa? Hakiki. Misal, Bu, kalau ada orang miskin dikasih rezeki sama orang kaya, itu hakikatnya Allah memberi rezeki kepada orang miskin melalui si orang kaya. Jadi orang kaya ini sebatas sebab aja, Bu.
Allah yang menggerakkan hatinya orang kaya ini supaya mau ngasih duitnya kepada orang miskin. Kalau Allah kehendaki untuk tidak ngasih rezeki, orang kaya tadi tidak akan Allah gerakkan hatinya untuk memberi. Jadi manusia betul disifati memberikan rezeki, tapi tidak berdiri sendiri. Ya, Allah yang menggerakkannya, Allah yang membantunya, dan Allah juga yang memberikan rezeki kepadanya. Oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, kenapa di sini kita tidak boleh menisbatkan rezeki kepada makhluk? Karena makhluk itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia memberi kepada kita rezeki karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita hakikatnya. Paham ya Bu ya? Jadi yang secara hakikatnya yang memberikan rezeki siapa? Allah. Adapun makhluk hanya sebagai sebab saja, mengikuti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-47. Masyiatullahi masyiatun taqdiriyatun ibtidaiyatun wa masyiatul abdi masyiatun tabi'atun sababiyatun. Kehendak Allah adalah kehendak yang bersifat takdir dan berdiri sendiri. Iya. Allah tidak mengikuti kehendak siapapun, tapi semua mengikuti kehendak Allah. Wa masyiatul abdi masyiatun tabi'atun sababiyatun. Sedangkan kehendak manusia, kehendak hamba, itu kehendak yang mengikuti kehendak Allah dan tidak berdiri sendiri. Ya. Wajib kita yakini Bu ya, bahwa Allah punya kehendak tidak? Punya? Allah punya keinginan tidak Bu? Allah disifati punya keinginan enggak? Kok pada diam ibu-ibu nih? Punya enggak? Tidak. Allah tidak punya kehendak. Iya. Allah punya kehendak Bu. Allah punya apa? Keinginan. Ya, ayatnya banyak yang menunjukkan itu. Allah misalnya Allah berfirman, "Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid." Kalau Allah kehendaki, mereka tidak akan berperang. Akan tetapi Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tuh lihat, Allah menegaskan Allah punya kehendak, punya keinginan. Ya. Namun tentunya wajib diimani juga ibu-ibu bahwa kehendak Allah, keinginan Allah tidak lepas dari apa? Keadilannya. Tidak lepas dari apa? Hikmah-hikmah yang agung di belakangnya. Ya. Sekarang saya mau tanya lagi, manusia punya kehendak dan keinginan nggak Bu? Punya. Namun apakah kehendak manusia dan keinginannya berdiri sendiri? Tidak. Akan tetapi mengikuti kehendak siapa? Allah. Dalilnya mana? Surat At-Takwir ayat 29. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, karena Dia Rabbul Alamin. Ya. Nah, ini wajib kita yakini Bu, bahwa hamba pun punya apa? Kehendak. Ya. Hamba itu punya keinginan, punya niat.
Dan ini sesuatu yang tidak mungkin bisa diingkari oleh orang yang punya akal. Ibu makan sebelumnya ada keinginan nggak, Bu? Nggak mungkin kan? Tiba-tiba makan tanpa ada keinginan. Ya, saya sebetulnya nggak berkehendak makan. Cuman nih tangan saya gerak sendiri, gimana ya? Kan nggak mungkin. Semua perbuatan manusia pasti didahului oleh kehendak, tidak, Bu? Keinginan, iya, betul. Ya, kita mau tidur, sebelumnya ada keinginan, niat. Kita mau makan, kita mau pergi ke pasar, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, semua tidak lepas dari apa? Niat dan keinginan, pasti itu, Bu. Bahkan kalau kita disuruh melakukan sebuah perbuatan tanpa niat, tanpa keinginan, sulit, Bu, susah. Gimana? Ya. Ini keyakinan yang harus kita yakini, karena keyakinan ini, Bu, diselisihi oleh dua firqah, dua kelompok sesat. Kelompok yang pertama kelompok Jabariyah. Kelompok apa? Jabariyah. Siapa kelompok Jabariyah? Itu kelompok yang meyakini bahwa manusia tidak punya kehendak, manusia tidak punya keinginan, manusia dipaksa sama Allah. Ya. Jadi menurut kelompok Jabariyah, orang yang berbuat dosa tidak berhak diadab, karena dia berdosa dengan takdir Allah, bukan kehendak manusia. Semua sudah kehendak Allah. Manusia tidak punya kehendak. Ini kelompok Jabariyah. Dan tentunya, Ibu, pemikiran kelompok Jabariyah ini sangat bertabrakan dengan akal setiap manusia. Buktikan aja. Kalau ada orang maling, lalu dia bilang begini, Bu, ridho ya sama takdir, ini udah ketentuan, jadi saya ambil HP ibu. Enak aja. Iya. Siapa yang manusia akan menerima itu, Bu? Kalau suami ibu selingkuh, zina sama perempuan, ibu marah nggak, Bu? Terus suami ibu bilang gini, mah udah takdir, gimana lagi? Gak mungkin. Akal mana yang bisa terima itu? Ya. Kalau ibu nerobos lampu merah, dipanggil sama polisi, sini kamu gak lihat lampu merah? Lihat, Pak. Terus kenapa? Takdir, Pak. Siapa yang menerima? Anak saya yakin Pak polisi tidak akan terima itu. Nih, tapi menurut kelompok Jabariyah, ya, manusia itu tidak punya kehendak. Jadi semua sudah kehendak Allah, ya udahlah. Sehingga konsekuensinya apa, Bu? Semua sanksi-sanksi itu tidak boleh diperlakukan, tidak boleh dilaksanakan. Karena katanya itu sudah kehendak Allah. Akhirnya mereka mengatakan apa? Iblis tidak salah, karena dia tersesat bukan dengan kehendak iblis, tapi dengan kehendak Allah. Iya. Jadi yang salah siapa dong? Allah. Fir'aun gak salah, karena dia tersesat dengan kehendak Allah. Fir'aun gak punya kehendak. Ini firqah yang sangat berbahaya sekali, sangat sesat. Iya. Kebalikan Jabariyah, kelompok yang disebut dengan Qadariyah. Mereka mengatakan semua dengan kehendak manusia, tanpa ada campur tangan kehendak Allah. Ini berlebihan dalam menetapkan kehendak. Kalau kelompok Jabariyah tadi berlebihan dalam menolak kehendak. Kalau orang Qadariyah mengatakan apa?
Semua itu dengan kehendak manusia, tanpa ada campur tangan kehendak Allah. Manusia berzina, itu kehendak manusia murni. Dan Allah tidak berkehendak manusia berzina. Ya. Sehingga konsekuensinya, Bu, dari ucapan qadariyah apa, Bu? Bahwa sesuatu yang Allah kehendaki terjadi belum tentu terjadi, dan sesuatu yang Allah tidak kehendaki terjadi bisa jadi terjadi. Kalau gitu Allah lemah dong. Ya. Nah, ini kelompok qadariyah ini menolak takdir, menolak ya adanya kehendak Allah, campur tangan kehendak Allah dalam kehendak manusia. Makanya pernah saya ceritakan ya, ada orang Arab Badui datang kepada si Amr bin Ubaid, pentolannya orang Qadariyah. Apa kata orang Arab Badui ini? Wahai Amr, unta saya hilang. Tolong doakan supaya unta saya kembali. Lalu si Amr berdoa kepada Allah dengan keyakinannya yang sesat. Apa kata dia? Ya Allah, unta orang ini dicuri dan hilang, dan engkau tidak berkehendak untuk dicuri. Maka kembalikanlah unta dia kepadanya, ya Allah. Apa kata orang Arab Badui? Saya nggak butuh doa kamu. Loh, kenapa? Kata si Amr. Kalau Allah tidak berkehendak unta saya dicuri, ternyata kecurian. Saya khawatir nanti kalau Allah berkehendak untuk mengembalikan, ternyata nggak kembali-kembali. Jadi buat apa kalau gitu saya berdoa sama Allah? Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Nah, ini firqah qadariyah. Kalau qadariyah ya terlalu berlebihan dalam menetapkan kehendak manusia. Sampai mereka mengatakan bahwa semua sudah dengan kehendak manusia tanpa ada campur tangan kehendak siapa? Allah. Jadi kehendak manusia berdiri sendiri, kata mereka. Kebalikannya tadi Jabariyah. Jabariyah menolak adanya kehendak manusia. Ahlus sunnah tengah-tengah. Ahlus sunnah mengatakan manusia punya kehendak, betul. Manusia punya keinginan, betul. Tapi keinginan dan kehendak manusia mengikuti keinginan dan kehendak siapa? Allah. Dalilnya mana ayat ini? Surat At-Takwir 29. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dialah Rabbul Alamin. Ya. Ya, paham nggak Bu sampai sini, Bu? Hah? Paham? Alhamdulillah. Maka dari itu, kalau ada orang yang berkehendak berbuat maksiat, kalau ada orang yang berkehendak berbuat apa? Maksiat. Maka orang ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, Allah bantu dia untuk meninggalkan kehendaknya tersebut dan keinginannya. Maka ini orang-orang yang diberikan taufik. Akhirnya kemudian dia tinggalkan kehendak dan keinginannya itu, Bu. Ada orang-orang yang tidak Allah bantu. Iya. Dan Allah berkehendak dia jatuh kepada maksiat sebagai sanksi atas berpalingnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sanksi kehendak dia, di mana dia berkehendak ingin berbuat maksiat. Semua tidak lepas dari kehendak Allah juga, betul. Tapi kehendak Allah ya tak lepas dari ilmu, hikmah, dan keadilan. Makanya para ulama, Bu, membagi kehendak Allah menjadi
Keinginan iradah Allah itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan iradah kauniyah qadariyah. Keinginan yang bersifat kauniyah. Ya. Keinginan yang bersifat kauniyah ini seringkali kita menyebutnya begini, sunnatullah. Sudah sunnatullah. Ya. Contohnya, keinginan Allah adanya maksiat, keinginan Allah adanya iblis dan yang lainnya. Ini semua adalah kauniyah. Memang kehendak Allah murni, keinginan Allah, namun tidak berhubungan dengan cinta dan ridho Allah. Dan yang kedua yang disebut dengan iradah syar'iyyah diniyah, keinginan yang bersifat syariat dan agama, yaitu kata para ulama, keinginan yang berhubungan dengan cinta dan ridhonya. Contoh Bu, Allah menginginkan manusia untuk menaati dirinya. Allah menginginkan agar manusia sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh dan yang lainnya dari perintah-perintah. Allah menginginkan manusia supaya meninggalkan maksiat. Iya. Kalau iradah yang pertama, keinginan Allah yang pertama apa tadi? Iradah kauniyah. Iradah Allah yang bersifat kauniyah pasti terjadi. Pasti apa? Terjadi. Sedangkan keinginan Allah yang bersifat diniyah syar'iyyah belum tentu terjadi. Kok bisa? Iya. Allah ingin manusia itu taat kepada dirinya. Tapi ada yang taat, ada yang tidak taat. Iya. Apakah Allah cinta kepada orang yang taat kepadanya? Cinta. Allah ridho. Apakah Allah cinta dan ridho kepada orang yang memaksiatinya? Tidak. Iya. Lalu kenapa Allah kehendaki si fulan berbuat maksiat? Karena dia yang berkehendak untuk berbuat maksiat, maka Allah memberikan sanksi atas kehendaknya tersebut. Dia berpaling dari perintah Allah. Ya, Allah menyuruh tinggalkan maksiat, tapi kok hatinya malah menginginkan apa? Maksiat. Paham tidak, Bu? Hah? Belum paham? Paham, paham nggak? Hah? Masih pada bingung kayak ini, Bu. Saya tanya lagi, paham nggak, Bu? Belum. Jadi gini, Bu. Kalau ibu berbuat maksiat, ibu ada punya kehendak nggak, Bu, sebelumnya, Bu? Hah? Iya. Dan kehendak kita ngikutin kehendak Allah nggak, Bu? Hah? Mengikuti kehendak Allah nggak? Baik. Terus kenapa Allah berkehendak kita untuk berbuat maksiat? Padahal juga itu kehendak kita loh. Paham tidak? Karena Allah memberikan sanksi kepada si hamba. Karena akibat daripada dia berpaling dari apa? Peringatan Allah. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kalau Allah berkehendak saya berbuat maksiat, kenapa Allah azab saya? Ya jelas dong, Allah azab kamu karena kamu yang berkehendak dan kamu melakukan itu. Padahal Allah berkehendak dari kamu supaya kamu meninggalkan maksiat. Allah pun punya kehendak yang kedua, yaitu kehendak diniyah syariah, bahwa Allah maunya, Allah ingin supaya kita tidak berbuat apa? Maksiat. Tapi kenapa berbuat maksiat? Iya. Nah ini ibu sekalian, memang kalau mikirin takdir puyeng.
Karena takdir itu rahasia Allah. Makanya kita dilarang ya untuk terlalu dalam membahas masalah apa? Takdir. Banyaknya orang yang tersesat itu akibat daripada terlalu dalam memikirkan takdir, pakai akal-akalnya, akhirnya error. Ya, error. Jadi imani saja, Bu. Imani saja yang pertama bahwa manusia punya kehendak dan keinginan. Namun kehendak Allah dan kehendak dan keinginan manusia mengikuti kehendak dan keinginan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa manusia saat berbuat maksiat, dia melakukan maksiat itu dengan kehendak dirinya. Ya, walaupun tidak lepas dari kehendak apa? Allah. Yang ketiga, bahwa manusia yang berbuat maksiat berhak untuk diberikan sanksi oleh Allah dan adab. Kenapa? Karena Allah sudah memperingatkan manusia supaya jangan berbuat maksiat. Allah kirim para rasul, Allah turunkan kitab suci, ya, dan Allah ingin supaya si hamba ini berbuat ketaatan dan meninggalkan maksiat. Tapi si hamba malah melakukannya. Ya. Nah, ini pahami 3 poin yang saya sampaikan ini, Bu, supaya Ibu nggak puyeng. Iya. Baik, Ibu sekalian. Baik, sekarang kita masuk ke Al-Qaidah Ats-Tsaminah wal Arba'un. Kaidah yang ke-48. Kata beliau, al-hasanatu was-sayyi'at tunsabu ila Allahi khalqan wa taqdira. Wa tunsabu ila al-'abdi tasabbuban wa iktisaba. Al-hasanatu itu kebaikan atau nikmat. Was-sayyi'at dan keburukan yaitu musibah. Tunsabu ilallah harus dinisbatkan kepada Allah. Ya, kenikmatan dan musibah harus dinisbatkan kepada siapa, Bu? Allah. Khalqan wa taqdira, dari sisi penciptaan dan takdir. Wa tunsabu ilal abdi tasabbuban wa iktisaba. Dan boleh nikmat dan musibah tersebut dinisbatkan kepada hamba. Dari sisi apa? Sebagai sebabnya dan pelakunya. Contoh misalnya nikmat banyak, Bu. Hujan nikmat bukan, Bu? Oke. Kepada siapa kita nisbatkan hujan? Kepada Allah. Boleh kita nisbatkan kepada bintang-bintang? Tidak. Siapa yang menisbatkan hujan kepada bintang musyrik, berbuat syirik nggak, Bu? Ya, dia sudah berbuat syirik. Kekeringan, kemarau yang panjang. Siapa yang melakukan perbuatan itu, Bu? Yang memberinya, yang membuat kita kekeringan, kemarau panjang, harus dinisbatkan kepada siapa? Allah. Namun, Bu, kenapa kemarau yang panjang, kekeringan yang panjang Allah berikan kepada manusia? Karena sebab manusia juga. Karena apa? Sebab manusia. Apa itu sebabnya? Akibat maksiat-maksiat mereka. Akibat dosa-dosa apa? Mereka. Hujan nikmat yang Allah berikan kepada manusia sebagai rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka, dan juga terkadang disebabkan oleh ketaatan manusia, ya, disebabkan oleh doa mereka juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 79, Ma asabaka min hasanati famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'ati famin nafsik. Apa-apa yang menimpamu dari kebaikan,
kenikmatan, maka semua itu dari Allah. Dan apa-apa yang menimpamu dari musibah, keburukan, maka itu semua akibat dirimu sendiri. Ya. Maka kata beliau, "Famata ma waradatil hasanat was sayyi'at fil Qur'an fa'lam anna al-murada biha al-umurun nafi'ah aw al-masa'ib al-kauniyah. Fal mautu musibah min as-sayyi'at wal hayat wal injab min al-hasanat wal marad min as-sayyi'at was sihhatu min al-hasanat." Maka kalau kita dapatkan dalam Al-Qur'an ada lafaz hasanat kebaikan dan ada lafaz sayyiat keburukan, maksudnya hasanat artinya perkara-perkara yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan sayyiat adalah musibah-musibah yang menimpa. Contoh misalnya kematian, musibah bukan Bu? Berarti termasuk sayyiat. Ya, kehidupan. Hasanat itu perkara yang sifatnya perkara yang bermanfaat dan itu kebaikan. Iya. Fama yusibun nas minal khairat wa ma yusibuhum minal madarat hal yunsabu ila Allah aw ila anfusihim. Maka semua yang menimpa manusia berupa kebaikan-kebaikan tadi, demikian pula semua yang menimpa berupa mudarat-mudarat tadi, apakah dinisbatkan kepada Allah ataukah dinisbatkan kepada diri mereka sendiri? Maka kaidah ini mengatakan, la nansibuha ila Allah mutlaqan wa la nansibuha ila al-makhluqati mutlaqan. Kata beliau, kaidah ini mengatakan apa? Tidak bisa kita nisbatkan kepada Allah secara mutlak dan tidak bisa dinisbatkan kepada makhluk pun secara apa? Mutlak. Bal fihi tafsil, akan tetapi harus diberikan perincian. Fal hasanat wa sayyi'at taqdiran wa khalqan wa ijadan tunsabu ila Allah. Kebaikan berupa nikmat-nikmat tadi, keburukan berupa musibah-musibah tadi, wajib kita yakini bahwa yang menciptakannya, yang mentakdirkannya itu semua siapa? Allah. Dan dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang menciptakan hujan, Allah yang menciptakan kekeringan, Allah yang menciptakan adanya yang kalah, adanya yang menang, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang hidup, ada yang mati. Ya. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, dinisbatkan kepada manusia akibat perbuatan mereka. Ya. Akibat perbuatan apa? Mereka. Makanya kata beliau, fabana lana anal hasanati wasayyi'at tunsabu ila Allah. Maka jelas kepada kita bahwa kebaikan berupa nikmat, keburukan berupa musibah betul dinisbatkan kepada Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang mentakdirkannya, sahih. Akan tetapi dinisbatkan kepada hamba karena hamba juga yang yang menjadi sebab adanya hal tersebut. Kenapa ibu sakit? Boleh nggak kalau ketika kita sakit kita ucapkan begini, Bu? Udah takdir Allah. Hah? Harus. Kalau ibu bilang saya sakit ini dengan takdir Allah, tapi sakit ada sebabnya nggak, Bu? Yang melakukan sebab itu siapa? Manusia. Paham tidak, Bu? Iya sih, kemarin saya sakit mah ini gara-gara kemarin makan cabai banyak banget. Habis enak banget rujaknya, gimana ya? Udah tahu mah dimakan terus tuh cabai. Akhirnya kambuh deh mahnya. Kita katakan sakit memang sudah takdir Allah. Tapi kan gara-gara manusia juga dia melakukan
sesuatu yang menyebabkan dia sakit gitu. Ya. Demikian pula musibah-musibah yang menimpa. Kenapa sampai terjadi misalnya tsunami yang melanda? Memang semua Allah yang menciptakan tsunami, Bu. Akan tetapi harus diingat, pasti ada sebabnya kenapa Allah menimpakan tsunami ya. Tsunami kepada suatu pasti akibat daripada dosa-dosa mereka. Enggak mungkin hanya sebatas fenomena alam, Bu. Seperti yang diyakini oleh sebagian orang-orang yang mengingkari adanya Allah. Ya, mereka orang-orang yang mengingkari adanya Allah selalu menisbatkan ini fenomena alam. Gunung meletus fenomena alam, kata mereka. Gempa fenomena alam, kata mereka. Tapi kalau kita orang yang beriman, Bu, tidak mungkin terjadi gempa kecuali dengan izin Allah. Kenapa terjadi gempa? Pasti karena ada sebabnya. Sebabnya adalah maksiat manusia. Ya. Makanya Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Tampaklah kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan manusia. Kata Ibnu Abbas, akibat dosa-dosa mereka. Ya. Kalau kita yakin seperti itu, Bu, orang yang beriman wajib meyakini seperti itu. Tidak boleh orang beriman hanya mengatakan ini cuma sebatas fenomena alam. Enggak mungkin. Tidak mungkin Allah memerintahkan gunung meletus tanpa sebab. Tidak mungkin Allah memerintahkan tsunami terjadi tanpa sebab. Tidak mungkin Allah memerintahkan gunung bumi bergoyang berguncang tanpa sebab. Enggak mungkin. Karena Allah disucikan dari perbuatan yang sia-sia. Kenapa Allah memerintahkan gunung meletus? Pasti ada sebabnya. Iya. Di antara sebabnya apa? Maksiat manusia. Banyaknya kesyirikan. Iya. Nah, ini Bapak sekalian. Dalam surat An-Nisa ayat 78, Allah menghikayatkan perkataan orang-orang yang tidak paham tentang soal ini, Bu, dari kalangan orang-orang musyrikin. Allah berfirman, "Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik. Qul kullun min 'indillah." Ya. Jika kalian ditimpa kebaikan, kenikmatan, mereka berkata, "Ini semua dari Allah." Jika kalian ditimpa musibah, mereka berkata, "Ini gara-gara kamu. Ini semua dari sisi kamu. Ini berasal dari kamu." Lalu Allah berfirman, "Katakan kepada mereka, semua berasal dari Allah." Tapi kemudian dalam ayat selanjutnya, seakan Allah membenarkan perkataan mereka. Ya, ayat 79-nya. "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Musibah yang menimpa kamu, kebaikan, kenikmatan yang menimpa kamu semua dari Allah. Dan musibah-musibah yang menimpa itu semua dari diri kamu sendiri. Oh, gimana ini? Kok seakan-akan dua ayat ini bertabrakan gitu loh. Ayat yang pertama membantah pendapat yang mengatakan kebaikan dari Allah, keburukan dari kamu. Tapi ayat kedua Allah mengatakan semua kebaikan dari Allah dan semua musibah keburukan itu dari kamu. Ini gimana sih kok ada dua ayat yang seakan-akan bertabrakan? Kalau orang yang tidak punya ilmunya bingung, kok ayat seakan-akan bertabrakan, padahal ayat Al-Quran tidak mungkin saling bertabrakan, Bu. Kalau kita mendapatkan dua ayat yang seakan-akan bertabrakan,
Itu menunjukkan karena ilmu kita yang kurang. Ya. Kata beliau, fahadha qad yadhunnu ba'dun nas annahu ta'arud. Sebagian orang menyangka dua ayat ini saling bertabrakan gitu. Lakin al-haqiqah annahu la ta'arudha fihi. Padahal sebetulnya dua ayat itu tidak bertabrakan. Wa dzalika li anna nisbatal hasanati was sayyi'at fil ayatil ula nisbatu khalqin wa taqdir wa ijad wa taqdir. Adapun ayat yang pertama itu An-Nisa 78, semua dinisbatkan kepada Allah dari sisi takdir dan penciptaan. Bahwa Allah yang mentakdirkan, Allah yang menciptakan. Wa nisbatul hasanat wa sayyi'at fil ayati tsaniyah ya nisbatu tahsil wa iktisab. Adapun nisbat kebaikan dan keburukan dalam ayat yang kedua yaitu surat An-Nisa 79 itu nisbat dari sisi penyebabnya siapa. Siapa yang melakukannya. Ya. Falamma adhafa al-musyrikuuna sayyi'ah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqdiran wa tatayyuran. Nah, orang musyrikin menisbatkan keburukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwa yang menciptakan keburukan itu Rasulullah. Mereka menganggap sial Rasulullah SAW. Maka Allah mengingkari bahwa keburukan, kebaikan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian dalam ayat yang kedua Allah mengatakan apa-apa yang menimpamu dari kebaikan berupa nikmat itu semua dari Allah. Artinya Allah yang melakukannya. Allah yang memberinya. Dan apa-apa keburukan yang menimpa kamu itu dari diri kamu sendiri, artinya gara-gara kamu dan sebab dari kamu. Allah yang menciptakan, betul. Allah yang mentakdirkan, betul. Tapi semua akibat perbuatan kamu. Kamu yang menjadi sebabnya. Jadi ini Bu, sebetulnya mudah sih untuk memahami kaidah ini. Kaidah ini tadi sudah kita sebutkan, ya. Poin yang pertama dari kaidah ini Bu, yang harus kita pahami apa? Yang pertama, semua kenikmatan, kebaikan, keburukan dari siapa? Allah. Dari sisi apa? Takdir dan penciptaan. Paham? Yang kedua, manusialah yang menjadi sebab. Diberikan oleh Allah kebaikan berupa nikmat dan diberikan oleh Allah keburukan berupa musibah. Manusialah yang menjadi apa? Sebab. Yang ketiga, manusialah pelaku keburukan itu. Manusialah pelaku apa? Allah tidak melakukan keburukan, tidak. Walaupun Allah yang menciptakan keburukan, tapi yang melakukannya secara hakiki siapa? Manusia. Pahami 3 poin ini Bu baik-baik. Ya. Dengan kita memahami 3 poin ini, kita akan paham kaidah ini Ibu sekalian. Ya. Makanya Allah mengatakan ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kamu. Semua musibah yang menimpa kamu itu akibat perbuatan kamu sendiri. Lihat Allah mengatakan Bu, bahwa semua musibah yang menimpa diri kita itu akibat daripada perbuatan kita sendiri. Ya. Tapi dalam musibah yang sifatnya di luar kemampuan kita, kita wajib mengatakan ini semua sudah takdir Allah. Ibu dikasih sakit, katakan semua sudah takdir Allah. Ibu kena musibah, hilang mobil, digondol orang, ya kita katakan semua sudah takdir Allah. Rumah ibu kebakaran, habis ludes, wajib kita katakan semua takdir Allah. Ya. Dan kemudian kewajiban kita ridho dengan ketentuan Allah. Namun sekali lagi, semua pasti ada sebabnya.
Ada sebabnya yang harus kita pelajari. Kenapa saya sampai sakit? Oh, gara-gara ini. Besok-besok kalau begitu saya harus hindari. Iya. Beda dengan perkara ibu-ibu yang itu sifatnya di bawah kemampuan manusia. Dalam artian, Bu, manusia mampu meninggalkannya tapi dia malah tidak tinggalkan. Yaitu berhubungan dengan maksiat. Kalau ibu berbuat maksiat, boleh nggak kita katakan ini sudah takdir Allah? Tidak boleh, kata para ulama. Tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kehendak kepada manusia dan kemampuan untuk meninggalkan maksiat, tidak? Naam. Allah melarang maksiat, tidak? Melarang. Manusia mampu tidak meninggalkan maksiat? Mampu. Lalu dia berbuat maksiat dengan seenaknya, dia mengatakan ini takdir Allah, sudah kehendak Allah, bukan kehendak saya. Kita katakan, gila kamu. Masa kamu berbuat maksiat tanpa kehendak? Gak mungkin. Dan kamu mampu untuk meninggalkan maksiat. Iya. Nah ini ibu dan bapak sekalian. Paham sampai sini, Bu? Ya, kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.